Yang namanya 1 tahun itu pasti ada proses, ada sesuatu perubahan, ada satu dinamika, ada sesuatu yang mesti dievaluasi. Dan evaluasi adalah sebuah keharusan bagi sebuah organisasi untuk bisa mengukur ini teh sukses atau tidak, ada kendala atau tidak, ada sesuatu yang harus dibenahi atau tidak, seperti itu. Dan saya akan bahas tuntas kenapa, karena ini harus menjadi pembekalan untuk semua pengurus. Pengurus solid dan tidak solid dan pengurus tergantung kepada bagaimana kita melakukan pembinaan. Kenapa? Karena rambut sama hitam kalau berbeda. Apalagi saya harus mencoba untuk menyatukan 5 kelurahan dengan kultur yang berbeda, dengan letak geografis yang berbeda, dengan adat dan istiadat yang berbeda. Ciri khas masing-masing itu ada. Mulai dari PKMM Cigending, kemudian Pasir Endah, Pasir Wangi, Pasir Jati, Pasangrahan, yang tidak disebut. Semua itu memiliki ciri khas yang berbeda. Tetapi ada satu hal yang ingin saya tekankan. Ini adalah di Lahun, Mang. Ini adalah proses pembelajaran, Bu. Walaupun saya yakin dan percaya bahwa ibu-ibu yang sekarang menjadi pengurus PKMM sudah terbiasa, sudah profesional, sudah mahir, sudah handal dalam berorganisasi. Tetapi dengan geliat berbeda. Satu, kita tidak money oriented, tidak ada nilai uang kita di sini, tidak ada profit kita di sini. Beda dengan ketika ibu kemarin menjadi petugas PS. Selain ibu mewakafkan diri pada agama yang namanya wakaf, bukan kita yang menerima, tapi justru sebaliknya kita yang memberi. Dan perjalanan geliat yang mau mencapai 1 tahun ini sungguh sangat luar biasa. Di awal ketika kita penyuluh ini membangun dan membuat sebuah konsep tentang bagaimana pergerakan di masyarakat, pemberdayaan masyarakat dari unsur masyarakat umum khusus ataupun dari unsur pemerintah, ini bukan hal yang mudah. Bagaimana kita membangun sesuatu yang sudah dibangun, ibu sok bocor. Kadang-kadang berapa tahun, kadang-kadang suka bocor, atau ibu ingin ngulas, itu barang dipulas, selesai, kemudian ibu dibersihkan. Kenapa mesti seperti itu? Bangunan yang sudah kita bangun secara kokoh pun itu terkena waktu, terkena masa, pasti ada sesuatu yang mesti ada perubahan-perubahan. Dan evaluasi akan kita lakukan nanti per 6 bulan sekali. Kalau ibu biasa curhat dengan Mama Dede, silahkan ibu curhat dengan Mama Hina, curhat dengan Mama Ida, curhat dengan Mama Imas, dengan Mama Lilis, Mama Yaya, dengan Abah Asep, kan seperti itu. Kenapa? Setiap orang memiliki sesuatu pendapat yang akan berbeda. Kita satukan perbedaan pendapat menjadi sebuah kekuatan. Perbedaan pendapat jangan dijadikan sebuah permasalahan, tetapi perbedaan itu menunjukkan bahwa kita organisasi yang berdinamika. Beda Bu ketika kia siap itu siap seperti itu teu hirup, artinya otoritas yang terjadi di organisasi ini hanya di satu komando saja. Tetapi digelar silakan, ibu bebas untuk menyampaikan ide, gagasan dan sebagainya, dengan catatan sampaikan itu di forum. Harus Bu? siap. Ud'u sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sampaikan itu walaupun dengan cara hikmah, dengan cara musyawarah, rek debat oge diperbolehkan dengan rujukan Quran ayat tersebut. Boleh Bu bari debat. Bu Nena abi mah setuju. Bu Nena saya mah inginnya seperti ini. Satu yang saya garis bawahi, kita sedang membangun adanya ego sektoral yang saya khawatirkan dari sebuah organisasi yang terdiri dari sektor, anggaplah kelurahan-kelurahan sektoral dengan jumlah yatim yang berbeda, dengan jumlah yatim yang berbeda, dengan jumlah
orang tua asuh yang berbeda dengan mekanisme yang sama tetapi jumlah dengan itu yang berbeda. Termasuk keuangan di masing-masing sektor juga pasti berbeda. Yang saya khawatirkan adalah kekhawatiran muncul ego sektoral. Dalam sebuah organisasi, ketika sudah terjadi kompetisi, itu bahaya. Kompetisi, dan ini kita bukan sedang pertandingan. Iklan. Jadi ketika ibu ditanyakan berapa jumlah yatim geliat, ibu sebut bukan atas nama kelurahan, tapi ibu sebut 197 anak yatim geliat. Sepakat, Bu? Sebab kenapa? 197. Tapi kalau bikin teng-tengan biasanya bikin 200. Kenapa? Karena kita ada setting. Setting 3 itu kenapa? Karena bisa yang tiba-tiba hampir itu ya. Kan langsung kan kalau lihat itu fluktuatif datanya ya. Ada yang keluar, ada yang masuk, ada ibunya sudah menikah dicoret, ada yang meninggal tiba-tiba. Karena geliat itu datanya pasti tiap bulan bisa berubah, fluktuatif. Karena kenapa? Kita tidak ada MOU dengan malaikat Ijrail, betul Bu? Sugan Bu geliat cenah iyalah mau badai dicanat teh, ayeuna sekian nambihan mungkin geliat tidak, kita tidak tahu. Data kita pasti fluktuatif. Kalau bulan ini kita mengatakan 197, bulan besok mungkin akan berkurang ataupun akan bertambah. Tapi ketika ditanya berapa jumlah anak yatim yang dibina yang menjadi anak asuh geliat, ibu sampaikan 197. Walaupun secara teknis itu ada di sektor. Ini dibangun atas dasar niat. Geliat dibangun atas dasar keinginan kita untuk mewakafkan diri. Tujuan final akhirnya khairunas anfa'uhum linnas. Keuangan sudah berjalan seperti itu. Masing-masing sudah dengan tugas dan tupoksinya masing-masing. Untuk yang tanggal 24 kegiliran penyelenggara dari kelurahan masing-masing. Silakan secara teknis diurus. Untuk masalah air dari kecamatan, yang untuk ngedrop itu juga dari kecamatan. Makanya kenapa? Karena sumbernya dari kecamatan, wayangnya kecilnya masuk kecamatan. Terus peruntukan kecamatan itu untuk apa? Kas kecamatan diperuntukkan untuk seluruh kelurahan-kelurahan yang ada. Itu semua. Ketika ada yang mesti kita backup, kita backup. Ada satu hak prerogatif kita untuk menentukan di saat darurat. Ada kebijakan kita, ada sikap kita dari penyuluh yang sifatnya tiba-tiba jebret, penyuluh harus sudah mengeksekusi atau mengambil sebuah keputusan tanpa rapat terlebih dahulu. Gitu. Di saat darurat gitu ya. Nah, untuk yang tanggal 24 itu mangga silakan diatur nanti penceramahnya siapa sudah dikondisikan itu mangga, termasuk saya tetap titip untuk untuk yang membacakan ayat suci Al-Quran dari anak-anak itu dulu silakan disiapkan seperti itu karena kita sedang perjalanan geliat ini sudah disoroti oleh orang lain. Kemarin bahkan saya ketemu dengan seorang politisi di Kabupaten Bandung. Justru dia akan mengadopsi, akan menjadikan geliat bukan hanya di ujung berung, tapi geliat ditarik sampai jadi binaan wali kota Bandung. Masya Allah. Kita belum. Kenapa? Karena kita pun secara legalitas formal harus bikin hak cipta pikiran. Ini pikiran orang di mana? Ini dicaplok, kebatur bisa. Tetapi ketika geliat ini konseptor awalnya siapa? Inisiatornya apa? Dihaki, dipatenkan. Jadi walaupun santunannya sama, tapi orang tidak mungkin dan tidak boleh menamakan dengan nama geliat. Geliat itu ketika sudah dipatenkan seperti itu. Dan termasuk mungkin orientasi kahareupeuna. Mama Fitri ya. Kadang-kadang juga ke kes bangkol ini ke depan. Makanya ada satu konsep yang saya sampaikan bahwa beda kan dia Didi proposal Fitri Didi company profile beda kali dia beda mulai dari kapan geliat ini dilakukan apa misi dan geliat kita sedang karena sebelum 10 bulan ini sungguh sangat fantastis sudah mengalir tapi saya evaluasi boleh saya mengevaluasi boleh
boleh saya mengevaluasi untuk adanya satu perubahan. Saya mengkontrol, kami penyuluh mengontrol sadayana mulai dari keuangan masing-masing kelurahan itu kita kontrol walaupun kita tidak intervensi. Untuk mengukur apa dan tetap tanggung jawab ya di kecamatan, tanggung jawab ada di kita para penyuluh. Ayam mandek tuh ada kekurangan tidak? Dari 5 kelurahan ini yang sekarang belum kepus adalah Kelurahan Pasirwangi. Saya pikir semua kelurahan sudah berjalan. Ketika kita mengeluarkan 1 bulan, saat ini santunan di 4 kelurahan itu sudah ada settingan untuk bulan yang berikutnya. Betul. Tetapi yang mesti kita sepakati saat ini, ketika uang itu numpuk, sahur ibu pada di kumahakeun. Harus seperti apa? Sementara kemampuan tiap kelurahan berbeda-beda, Bu. Pasirwangi itu standby di angka 400. Paling besar 600. Itu Pasirwangi. Jadi dia tuh gandeng. Ibu. Sisa ketika dia mengeluarkan santunan itu teh pasti hanya dan itu kita evaluasi karena memang belum sosialisasi full di Pasirwangi kata Ida. Hanya baru berapa yang masuk menjadi orang tua itu hanya baru beberapa masjid. Ini menjadi sebuah kendala dan ini adalah tugas kita selaku penyuluh untuk nge-push supaya balance semua bisa setara. Artinya ketika ibu itu mengeluarkan di bulan Februari, ibu sudah memiliki settingan untuk bulan berikutnya itu sudah dianggap zona aman, betul Bu? Betul. Kenapa? Karena ada beberapa program yang kita canangkan dalam program Geliat ini. 1 Satim rutin, kemudian yang kedua Ubay, 3 kelurahan itu menjadi PR, kemudian yang ketiga adalah Binaya dan Nasib. Nah, ini yang sedang kita kontrol semua, berapa jumlah ini. Dari 5 itu yang kita harus dongkrak dan harus kita push itu Pasirwangi. Satu itu, kemudian yang kita sepakati, yang saya tanyakan dan kita sepakati, ketika uang menumpuk akan seperti apa kan? Itu 1, kita sepakat semua. Yang kedua, ketika ada yang mesti kita dongkrak harus seperti apa? Yang ketiga, ketika misalnya ada yang memberi di kelurahan masing-masing kedah kumaha. Bu, karena kita itu satu bangunan. Kita bertemu dengan anak yatim itu, anak yatim sekecamatan Jumbrung dengan jumlah 197. Beberapa kali memang ada beberapa kelurahan yang berbeda. Dan kita tarik, kita lihat, kita simpulkan. Apakah ini akan menjadi bibit? Apakah ini akan menjadi sebuah kendala? Ketika ini menjadi sebuah kendala, maka kita akan mencari solusi bersama. Bagaimana ketika ada satu kelurahan yang memiliki donatur, harus seperti apa? Kenapa Bu? Anak tidak tahu, orang tua tidak tahu. Tahunya dia geliat. Mau dikasih amplopnya, amplop sadayana. Diberi roti oke jadi kieu. Nah itu mah. Sementara ibu yang mesti kita ingat adalah bangunan kita ini Geliat Kecamatan Ujung Baru. Ini yang mesti kita pikirkan bersama dan kita sepakati tanpa kita menolak donatur di setiap sektor yang ada. Tapi teknisnya nanti seperti apa? Supaya tidak nyolok mata buncelik kepada kelurahan lain, kepada anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Untung ibu tengah ada. Iya, betul. Kita sepakat. Kita menstop tidak bisa. Ya. Betul. Toh nggak sahur bunina, sahur bunina atau mana? Itu tidak, kita tidak menstop, tapi kita memiliki siasat yang kita sepakati. Ada urusan intern. Intern itu di lingkungan sektor lah, kalau saya bilang sektor itu adalah kelurahan ya Bu. Jadi saya bilang sektor Cigending, sektor Pasirwangi, blablabla. Kemudian yang ada ekstern itu secara umum Bu. Umum teh mana geliat. Geliatnya orang hanya tahu geliat ujung. Roti hiji kudu sami, amplop hiji kudu sami.
Ini mana garapan intern, mana garapan ekstern. Kita sepakat. Dan ibu boleh nanti memberikan masukan. Saya orang terbuka, tongsil, tidak boleh sipir panjara. Kenapa? Karena saya sangat menghargai perbedaan pendapat. Kenapa? Karena belum tentu apa yang kita pikirkan terpikirkan oleh orang lain, dan apa yang dipikirkan oleh orang lain yang bagus baik belum tentu kepikiran kami kata boleh. Itu satu. Yang kedua, kita akan transparansi masalah keuangannya. Jangan ada dusta di antara kami. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Kenapa? Karena semua bukan milik kita. Kita hanya dititipkan. Itu uang barudak ya. Jangan pernah entong keluar eta duit saha. Duit urang barudak menginginkan itu megacon belikan we. Dasarnya artos urang. Itu Bu ya. Itu cara pengaturan untuk di keuangan. Yang ketiga, ada satu yang saya ingin sampaikan, permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya pada akhirnya harus terbuka. Kenapa? Karena saya memiliki kekurangan kesempatan waktu dan kekurangan saya untuk berpikir. Tujuh mentok kali mikir abdi nabung apunten. Kenapa? Karena setelah kemarin di mengikuti seleksi petugas haji itu semua terkonsentrasi ke situ. Dan sekarang pun kita sudah harus mempersiapkan di akhir bulan ini sampai awal Maret itu kita harus mengikuti BIMTEK. Tetapi saya juga tidak mau jadi nggak gandat asa dosa di udag-udag anu hutang sampai hutang sorangan begitu. Teh dihitung. Kaos geliat kita sudah mencetaknya sekitar 257 kaos anak yatim dikali 60.000 berapa teh? Saya sudah bikin 257 dikali 60.000. Bu Nina, saya Bu Nina korupsi. Apa kaos teh cenderung 185 ada dengan nama bikin apa 257. Kenapa Bu? Waktu itu Cigending saya anggap gagal produksi karena analisnya teh. Akhirnya kita ulang. Sudah teh baru daftar lalu SD. Begitu dipakai SD ukuran bapak. Akhirnya terbuang sekian tapi tidak mubazir karena diturunkan ke adik-adiknya. Teradopsilah semua 570 kaos anak yatim sudah dibikin. Dan ada 4 atau 5 lagi kita saving karena etatnya bisa yang tiba-tiba meninggal. Tetap kita akan berapa teh? 15.420.000. 15.420.000. Ibu terang di mana ya artosnya? Itu. 15 juta saya cari. Ya Allah. Selama bulan ini Allah. Ini luar biasa, Bu. Allah sudah menunjukkan dengan keajaiban. Kita berpikir bahkan rekan penyuluh pun tak apa. Dari mana saya cari? Kecuali Bu Haji Erni yang terlibat secara langsung. Kadang saya bagi Bu Haji, makanya kenapa Bu Haji itu diangkat menjadi bendahara kedua untuk khusus bila mana ada donatur anu judulna kanggo kaos anak yatim ya Bu Haji. Saya terbantu oleh beliau dan juga ada dari Pasanggerahan. Kalau tidak salah saya kebantu 700.000 ya. Tapi saya jujur ada 2 juta hutang. Tapi bukan hutang saya pribadi. Karena ketika saya gulirkan itu kondisi habis sudah haream, sudah capek, sudah harus berpikir tentang bagaimana saya harus lulus ibadah haji. Ibadah haji. Tugas haji. Jadi untuk kontak rekan-rekan, untuk kontak yang biasa mau nggak ini ikutan gitu. Kita cari donatur, kita cari hamba Allah dan itu bukan dari orang ujung berung. Orang ujung berung ada beberapa. Tapi banyak dari Bu Haji Erni. Bu Haji Erni nyarinya ke siapa banyak uang pribadi dan juga dari rekan-rekan dan karena Bu Erni itu banyak. Bu Nina pernah di desa seperti itulah. Saya mencari untuk mengejar 15 juta. Dan banyaknya saya nyari dari orang komunitas, dari pasien-pasien yang begitu. Nah, ketika waktu itu pulang apa? Kami ini mana ya ini? Konveksi meminta saya punya hutang 2 juta Ibu. Konveksi teh 2 juta. Abi tos lulus Bu. Karena waktu itu Abi tos pabelit harus paham tentang soal-soal mau jadi petugas haji. Berenangan duit. Apa algoritma terus balik apa-apa. Ini 2 juta. Nah, kita cari, kita lihat Bu.
Tidak mungkin saya pinjam ke Pasirwangi duitnya 400.000. Tidak mungkin udah ini. Kenapa? Karena saya pikir kenapa saya ambil Pasir Jati masih segar. Dan saya pikir pasti Pasir Jati itu menyeping untuk ubahnya, bunda ya. So ini ku ibu ditambut hilang 2 juta, tapi tetap nanti akan dikembalikan. Harus dikembalikan di sisi Ari Batur, Cenah Gratis, Ari Kelurahan Abi, Mini dicopot, itu kan sangat, dan saya sangat menjaga hal seperti itu. Tapi karena saya sudah langsung pinjam bola kemarin, ternyata perjalanan waktu kita konsentrasi, bagi lami Abi tidak akan ada waktu lagi untuk mencari. Akhirnya saya terbuka bahwa saya mempunyai hutang 2 juta ke Kelurahan Pasir Jati untuk bekas melunasi anak yatim geliat. Anak yatimnya geliat, apakah Pasir Jati? Bukan, Bu. Anak yatim geliat berapa yang hutang saya? Anak yatim anu 187. Jangan berpikir, oh itu mah ada hutang Pasir Jati, bukan. Karena ketika misalnya saya bikin kaos anak yatim ini, itu kan ditebar, ini nyongkel pasti ke semua. Gitu. Makanya ini adalah hutang kepada artinya kekurangan dan permohonan maaf mungkin saya mau berangkat saya tidak mau tunggu. Kalau dipikiran dapat mie ayam mah dompet habis siap ada di. Ayam mah dompetnya ngokor-ngokornya. Seperti itu makanya sampai dulu sebelum saya berangkat melaksanakan haji saya minta kebijakan dari seluruh pengurus kecamatan ataupun kelurahan bisa menyelesaikan ini supaya walaupun dengan konsep keadilan. Apakah adil itu harus sama? Tidak. Apakah ketika kita dalam sebuah kehidupan rumah tangga memiliki anak SMP, SMA, apakah bekal mereka sama? Tidak. Apakah kebutuhan mereka sama? Tidak. Apakah kita tidak adil kepada mereka? Kanu SMP 2.000, kanu SMP 5.000, kanu SMA 50.000. Apakah kita dianggap tidak adil? Adil. Adil itu bukan disamakan, tapi adil itu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Makanya ini diambil ketika itu terjadi pun di mie gacoan. Mie gacoan itu dibagi 6, Bu, bukan dibagi 5, maaf. 400 ribuan, betul? Itu termasuk kecamatan Untuk keluar termasuk dari kas kecamatan itu pun keluar, Bu. Jadi ketika misalnya ada beban yang mesti direrewongkan, itu tidak 5 kelurahan tapi kecamatan masuk 6. Tetapi waktu itu karena kita cek Pasirwangi kumaha aya berapa? 300.000 dari khawatir. Pasir Endah baru tapi Alhamdulillah aman. Tiba-tiba ya Bu Haji Erni ini Bu sok ngasihan. Bu Haji Erni ini suka ngasih, Bu, yang roti itu dari Bu Haji. Ketika Bu Haji ngasih 100 pieces, ya Bu, misalnya roti, yang selebihnya kita yang nanggung. Kecamatan. Makanya kalau Bu Erni ini, beliau dimasukkannya kepada donatur kecamatan. Roti anu biasa dikeluarkan, terus Bu Haji buka cawan. Betul, Bu? Untuk menambah khawatir Pasirwangi. Sisa waktu itu 300 ya, Bu. Aya 350-an. 350-an. Diambil lagi 300 sisa Bu Pasirwangi. 50. Bari bismillah. Makanya kekhawatiran kita nanti ketika ada satu kelurahan mungkin tiba-tiba kelurahan orang sorangan itu jangan sampai terjadi di kelurahan. Makanya jangan munculkan ego sektoral. Kita berpikir bukan jumlah anak yatim yang ada di kelurahan, tapi kita berpikir tentang jumlah anak yatim yang 197, mereka harus mendapatkan hak yang sama. Ibu hanya di teknis pengadministrasian, hanya di teknis pertanggungjawaban lokal. Ketika ini kita membutuhkan, bisa saja kita butuh nih dana anggaran 10 juta dibagi genap dengan konsep keadilan. Ini ada berapa persentase? Oh ini mah uangnya gede, lebih gede.
Ini letik itu adalah keadilan. Atas seperti itu mekanisme kami untuk menggulirkan supaya organisasi ini tetap berjalan. Itu satu. Jadi perhatian bagi kita sekarang, tolong Bu, ketika nanti juga visi Pasir Wangi ini kan baru, Pasir Wangi itu terakhir Bu, yang terakhir membuat, kemudian sosialisasi baru kita ngadakan